video Gunung Jati yang diambil dari atas, dan saya ingin menceritakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Jati. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngajak kalian mengenal salah satu desa yang punya sejarah panjang dan budaya yang kaya banget, yaitu Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi, Desa Wanakaya ini secara resmi berdiri pada tahun 1982 sebagai hasil pemekaran dari Desa Kalisapu. Tapi jangan salah, meski secara terbilang mudah, kawasan ini sebenarnya udah dihuni sejak abad ke-15 karena lokasinya ada di kawasan bersejarah sekitar makam Sunan Gunung Jati. Nama Wanakaya sendiri berasal dari bahasa kuno Jawa atau Kawi. Wana artinya hutan atau kebun, kaya artinya makmur. Jadi Wanakaya bisa diartikan sebagai tempat yang subur dan makmur, mencerminkan kondisi wilayahnya di masa lampau yang kaya sumber daya alam. Masyarakatnya mayoritas suku Cirebon berbahasa Cirebon. Sehari-hari dan mata pencahariannya beragam, mulai dari petani, nelayan, pedagang, sampai bergerak di sektor wisata ziarah. Nah, yang menarik, kehidupan budaya di Wanakaya sangat kental nuansa Islamnya. Tradisi ziarah ke makam Sunan Gunung Jati masih rutin dilakukan warga, terutama di hari-hari besar Islam. Nah, di sini juga ada beberapa warga yang sedang melaksanakan suatu tradisi barikan. Nah, barikan sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya barokah, yang berarti berkah. Tradisi ini bermakna memohon keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kepada Allah yang Maha Esa. Jadi, tradisi ini tuh biasanya dimulai setelah ba'da asar. Para warga menuju ke tempat kuburan sambil membawa makanan atau hasil bumi dan laut, lalu melakukan doa bersama. Begitu tiba di sana, dan lalu biasanya dibagi-bagikan lagi kembali kepada warganya. Lalu di sini juga ada suatu tradisi ngunjung atau sedekah bumi yang biasanya dilakukan ke Gunung Jati. Salah satu adat istiadat kuno untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap hasil laut dan hasil bumi juga, yang masih dipertahankan hingga saat ini di Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Untuk kesenian lainnya, Desa Wanakaya juga masih punya beberapa grup yang aktif seperti marawis, qosidah, genjring, tradisional, keliningan atau reban, dan organ tunggal, pengajian, dan majelis taklim. Rutin juga masih berjalan ke tiap pekan. Gotong royong masih terjaga banget juga di sini. Lalu di sini juga ada beberapa yang tradisi memang sudah tidak aktif atau kurang berjalan, seperti seni calung, jaipongan, dan pencak silat. Nah, karena ini tuh generasi mudanya lebih tertarik ke hiburan modern, kebanyakan seperti itu. Masih di Desa Wanakaya. Sekarang aku mau kenalin kalian ini salah satu spot yang lagi hits banget di sini. Namanya Embung Wanakaya, danau buatan yang dulunya cuma buat irigasi sawah, sekarang udah jadi destinasi wisata favorit warga Cirebon dan sekitarnya.
Jadi, embung ini adalah danau buatan pemilik pemerintah Desa Wanakaya. Dan fungsi utamanya memang untuk penampungan air, hujan, dan mengakhiri lahan pertanian di sekitarnya. Lokasinya ada di tengah-tengah sawah, hamparan sawah, tepat di pinggir jalan. Tepat di pinggir jalan poros Kecamatan Gunung Jati menuju Kecamatan Tangatani. Jadi gampang banget ditemuin. Jarak dari sini juga super deket dari makam Sunan Gunung Jati, hanya sekitar 1 km dari pusat kawasan makam keramat tersebut. Yang bikin tempat ini istimewa yaitu pemandangannya asri, suasananya tenang, dan kolamnya kaya akan berbagai jenis ikan, dari wader, mujair, nila, sampai kakap pun ada di sini. Selain mancing, di pinggir embung juga terdapat pohon-pohon yang rimbun dan partisi dengan tulisan kata-kata bijak yang bisa dijadikan background foto selfie. Sunsetnya syahdu banget, vibesnya hampir mirip Setu Patok. Nah, ini dimana posisi embung Wanakaya kedatangan musim kemarau, yang bisa dibilang seperti menjadi padang rumput yang sangat indah, yang biasanya berisi air orang-orang mancing, tapi pada saat itu lagi musim kemarau. Nah, yang menarik lagi, kehadiran embung di sini ternyata berdampak positif banget buat warga sekitar. Banyak warga yang membuka gubuk untuk berjualan, bahkan sudah ada musola di area ini. Embung yang tadinya sepi kini menjadi penggerak ekonomi lokal berkat kreativitas para pemuda desa yang menghiasnya layak taman wisata. Desa Wanakaya ternyata juga punya sisi lain yang enggak kalah menarik, yang buat dikenal yaitu kehidupan bertaninya. Nah, karena banyaknya petani di sini, wajar banget kalau Desa Wanakaya juga punya penggilingan padi. Keberadaan penggilingan padi ini sangat penting buat warga karena hasil panen nggak perlu jauh-jauh dibawa ke luar desa untuk diproses. Praktis, hemat waktu, dan tentunya membantu perekonomian warga lokal. Nah, ini dia tempat penggilingan padi Desa Wanakaya. Lalu ternyata di tengah-tengah sawah juga terdapat salah satu sekolah yang unik ya. Tempatnya sangat jauh dari pemukiman warga Desa Wanakaya, yaitu dinamakan SDN 2 Wanakaya. Nah, di Desa Wanakaya juga sebagiannya masih banyak sawah-sawah yang sangat indah, apalagi kalau di pagi hari dan di sore hari mataharinya. Nah, oke. Desa Wanakaya adalah contoh nyata bagaimana sebuah desa bisa berada di persimpangan antara menjaga warisan leluhur, yang masih banyak tradisi yang hidup di sini, tapi juga ada yang perlahan memudar. Semoga dengan mengenal cerita desa-desa seperti ini, kita makin sadar betapa berharganya warisan budaya lokal kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di eksplorasi budaya berikutnya.